Sintayong lagi-lagi ungkap ada pemain keturunan yang tertarik bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan bahwa ada pemain keturunan bernama Joan Tietz yang tertarik menjadi warga negara Indonesia, WNI. Nama Philipp Joan Tietz disebut saat pelatih timnas Indonesia. Sintayong ditanya oleh salah satu media ternama di Jepang. PSSI disebut tengah menjajaki kemungkinan memboyong pemain keturunan yang bermain di Eropa untuk memperkuat timnas Indonesia. Menurut beberapa sumber, Joan Tietz merupakan pemain kelahiran Jerman yang masih memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya. Bak Gayung bersambut, pemain 21 tahun itu dikabarkan tertarik membela timnas Indonesia, hal itu seperti diungkapkan Sintayong di depan pewarta. Pemain tersebut, Philipp Joan Tietz, memang tertarik untuk menjalani proses naturalisasi. Dia juga sepakat dan setuju untuk mengganti kewarganegaraannya jadi WNI, kata Sintayong. Meski begitu, Sintayong tak mau gegabah dalam mengambil keputusan naturalisasi Joan Tietz. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku akan melakukan penilaian terlebih dahulu, apakah Tietz sesuai dengan kebutuhan di timnya. Saya memang belum bisa memberikan keputusannya sekarang, sebelum saya melihat langsung permainannya seperti apa. Setelah saya melihat kualitasnya, kami akan membicarakannya dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru diputuskan selanjutnya bagaimana, ucap Shin. Melansir dari Transfermarkt, Philipp Tietz adalah pemain yang berposisi sebagai penyerang. Namun, Tietz juga bisa ditempatkan di posisi gelandang serang. Erick Thohir memberikan update terbaru mengenai naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI itu mengaku sudah melakukan konferensi video lewat Zoom dengan sejumlah pemain keturunan. Sudah, tapi beberapa pemain keturunan ini, mereka kan untuk bergabung ke Indonesia harus memastikan serius atau tidak, ujar Erick Thohir di Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. Sebelumnya, Erick Thohir memang berencana berkomunikasi dengan sejumlah pemain keturunan, namun, nama-namanya masih dirahasiakan. Nanti namanya belakangan, kalau sudah datang dan salaman, mudah-mudahan masuk, kalau sekarang gosip dan rumor dulu gak apa-apa, katanya menambahkan. Erick Thohir tidak ingin sembarangan menaturalisasi pemain, sebab, pihaknya mempunyai kriteria untuk pemain diaspora yang diproyeksikan membela timnas Indonesia. Nanti kalau sudah ada dan kami confidence, kami undang datang ke sini, baru target. Jadi, daripada membaca rumor-rumor pemain ini dinaturalisasi, pemain itu enggak, imbuh Erick Thohir. Kami mempunyai standar, kami tidak mau asal menaturalisasi pemain, tutur mantan pemegang saham Inter Milan pada 2013 hingga 2018 tersebut. Sejauh ini, Erick Thohir telah menaturalisasi 4 pemain keturunan. Keempatnya adalah Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Jay Itzes. Namun, Erick belum puas, PSSI sedang memproses perpindahan kewarganegaraan 4 pemain berdarah Indonesia yang meliputi Nathan Choeaon, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, dan Martin Paes. Sekarang, saya meminta pelatih timnas Indonesia, Sintayong, ke Eropa untuk memetakan lagi pemain naturalisasi. Apakah untuk posisi di lini depan, ucap Erick Thohir. Rumor naturalisasi baru, mungkin nanti, kita selesaikan dulu yang ada. Kalau sudah selesai kita kebut lagi, tegas Erick Thohir. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, akhirnya memberikan respon terhadap pemain Feyenoord Yankuba Minteh yang ingin membela timnas Indonesia. Yap, kabar terbukanya Yankuba Minteh ingin membela timnas Indonesia sempat naik daun setelah percakapannya dengan satu wartawan di Belanda. Menanggapi kabar itu, akun ternama Fanspage TikTok Timnas Indonesia Mendunia mengatakan bahwa telah berkomunikasi dengan saudara dekat Yankuba Minteh. Menurutnya, pemain Feyenoord itu dikabarkan telah siap untuk membela timnas Indonesia. Masih cukup baru nama Yankuba Minteh muncul di saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora. Tapi, ini ragu, kalau pemain dari Feyenoord ini punya hubungan darah dengan Indonesia, kabarnya Minteh keturunan dari Papua. Namun, minggu lalu seseorang mengkontak saya, mengatakan saudaranya ingin bermain untuk timnas, kata caption Timnas Mendunia. Lebih lanjut, pemilik akun TikTok Indonesia Mendunia juga menjelaskan isi percakapannya dengan salah satu saudara Yankuba Minteh. Adapun isi percakapan itu berisikan mengenai keinginan pemain berusia 19 tahun itu.
Saya tahu seberapa gilanya depan bola di sana, saya juga tahu bahwa ada kemungkinan bermain untuk timnas Indonesia, tapi itu mungkin terlalu sulit terwujud, jelas Yankuba. Kalau benar dan secara administrasi bisa dilengkapi, tentu timnas sangat diuntungkan bisa mendapat pemain grade A ini, mudah-mudahan terjadi. Jika digambarkan lebih lebar, isi percakapan di atas menandakan bahwa Yankuba Minteh siap memperkuat timnas Indonesia. Unggahan dari TikTok Indonesia Mendunia akhirnya terdengar sampai ke telinga Exco PSSI Arya Sinulinga dan membuatnya buka suara. Menurut Arya, PSSI lebih suka bekerja dalam senyap atau diam-diam dalam proses naturalisasi pemain. Hal ini tentu dilakukan PSSI agar tak memberikan harapan palsu kepada para supporter timnas Indonesia. Kami selama ini bekerja dengan senyap dan tidak mau memberi harapan-harapan kepada supporter. Dan selama ini terbukti satset, untuk urusan naturalisasi, tulis Arya Sinulinga lewat unggahan Instagram pribadinya, Jumat. Lebih lanjut Arya menjelaskan bahwa menyeleksi terlebih dahulu sebelum melakukan proses naturalisasi. Hal itu dikarenakan menyesuaikan porsi pelatih timnas Indonesia yang diinginkannya untuk meracik tim yang kuat. Dan bukan setiap punya darah Indonesia lalu dinaturalisasi, tapi banyak yang harus dipertimbangkan. Biarkan kami bekerja sesuai kebutuhan pelatih dan hal-hal penting lainnya, tulis Arya. Arya pun juga membalas unggahan akun TikTok tersebut dan mengatakan untuk tak usah mengurusi soal Minteh. Saya minta jangan dipublik terlebih dahulu. Biarkan kita, PSSI, yang menangani semua ini, tegas Arya Sinulinga. Via Vietnam, Soha, VN, panik mendengar isu timnas Indonesia segera kedatangan striker top Eropa, Yankuba Minteh sebagai pemain naturalisasi tambahan. Soha, VN menilai, pemain naturalisasi tambahan di skuad timnas Indonesia bakal merepotkan timnas Vietnam, selaku lawan skuad Garuda di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengindikasikan akan yetis mendatangkan pemain naturalisasi tambahan. Diharapkan, pemain naturalisasi tambahan ini dapat memperlancar jalan timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kembali, kita memerlukan 2x11 pemain tim senior yang sama levelnya, kalau kita mau terus lebih baik lagi karena kompetisi akan makin tinggi, kata Erick Thohir kepada awak media. Pertandingan, kualifikasi Piala Dunia 2026, akan makin berat, semua negara juga ingin tampil di Piala Dunia, karena ingat, jatah Asia kan 8,5. Siapa yang enggak pengen lolos Piala Dunia 2026, tambah mantan Presiden Inter Milan ini. Untuk Yankuba Minteh, pemain yang mentas di Liga Top Eropa, baru-baru ini membuat pernyataan yang cukup mengejutkan. Pemain berusia 19 tahun tersebut mengaku memiliki darah keturunan asal Papua. Apakah ini pertanda Yankuba Minteh segera memperkuat timnas Indonesia? Indonesia menaruh harapan besar agar tim nasional mereka bisa mengungguli lawan-lawannya, termasuk tim Vietnam, karena bakal menambah bintang dari Eropa, tulis Soha dalam artikel yang mereka buat. Federasi Sepak Bola Indonesia berencana menambah bintang naturalisasi asal Eropa untuk melengkapi timnas berlaga dalam waktu dekat, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026, lanjut Soha. Jika nama-nama di atas benar bergabung, kekuatan timnas Indonesia diprediksi jauh lebih kuat ketimbang sekarang. Dengan begitu, peluang timnas Indonesia melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Satu ketakutan Shin Tae-yong setelah 4 tahun melatih timnas Indonesia. Meski sudah 4 tahun melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tetap memiliki sebuah kekhawatiran yang menghambat perkembangan para pemainnya. Cerita tersebut disampaikan oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto saat diwawancarai kanal YouTube Si Paling Timnas. Shin Tae-yong masih memiliki kontrak sampai Juni 2024 sebagai pelatih timnas Indonesia. Agenda terdekat timnas Indonesia adalah ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong memiliki kans perpanjangan kontrak tergantung dengan pencapaian di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Dalam kesempatan tersebut, Nova Arianto menceritakan perubahan yang dibawa oleh Shin Tae-yong selama melatih timnas Indonesia. Pada awal kepelatihannya di tim Merah Putih, Shin Tae-yong melihat banyak pemainnya yang terlalu santai. Para pemain timnas Indonesia pada waktu itu tidak memiliki inisiatif untuk segera memulai latihan. Waktu awal-awal dia melihat ini pemain Indonesia kok lelet-lelet banget,
ujar Nova Arianto dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Si Paling Timnas. Mulai latihan itu pemain turun dari bus, jalan santai baru siap-siap, kenapa tidak langsung cepat langsung tendang bola, lanjutnya. Setelah 4 tahun melatih, Shin Tae-yong sukses memberikan perubahan dalam kebiasaan para pemain saat bergabung ke pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia. Shin Tae-yong sukses merubah mindset para pemain Timnas Indonesia menjadi lebih baik. Usai perubahan tersebut, prestasi Timnas Indonesia perlahan membaik. Shin Tae-yong sukses meloloskan Timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia di 3 level kelompok umur. Terkini, Shin Tae-yong sukses mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tetapi dia mengubah agar mindset kita berubah agar tim bisa lebih baik itu menjadi konsen Coach Shin selama 3 tahun, berpelatih berusia 45 tahun ini. Jadi sekarang kalau mau latihan mereka cepat karena mindset mereka sudah berubah, lanjutnya. Pelatih 53 tahun tersebut takut para pemain usai melakoni pemusatan latihan bersama Timnas Indonesia dan kembali ke klub. Pelatih asal Korea Selatan tersebut takut para pemain bakal kembali ke kebiasaan lama saat bersama klubnya masing-masing. Akhirnya, Shin Tae-yong harus memulai perubahan dari awal saat mereka kembali ke pemusatan latihan Timnas Indonesia. Yang ditakutkan Coach Shin adalah saat kembali ke klub, kembali lagi, kebiasaan, itu, ujar Nova. Itu yang disayangkan Coach Shin, jadi kenapa di tim nasional kita harus bentuk lagi karena itu harusnya di klub, jadi di timnas tinggal melanjutkan saja, tegas Nova. Pesan penting dari Ketua Umum PSSI untuk para pecinta Timnas Indonesia. Pencinta Timnas Indonesia dilarang mengotak-ngotakan pelatih tim nasional berbagai level usia. Permintaan itu dilontarkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saat ini, Timnas Indonesia dan U23 dipegang oleh Shin Tae-yong, Timnas U20 oleh Indra Syafri, dan Timnas U16 oleh Nova Arianto. Sementara, Bima Sakti yang notabene arsitek Timnas U16 dan U17 pada 2019 hingga 2023, menjadi asisten Indra Syafri di Timnas U20. Erick Thohir tidak ingin ada perbandingan antara Shin Tae-yong dengan Nova, Nova dengan Indra, hingga Bima Sakti dengan Indra Syafri. Jangan dikotomi Coach Nova dengan Coach Shin Tae-yong, Coach Nova dengan Coach Indra Syafri, Coach Bima Sakti dengan Coach Indra Syafri. Tidak mau, ujar Erick Thohir. Sepak bola Indonesia tidak boleh dipecah-pecah seperti itu, jelas pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI tersebut. Erick Thohir sebenarnya menunjuk Indra Syafri untuk bertugas di Timnas U16, namun yang bersangkutan mendelegasikan Nova karena masih fokus dengan Timnas U20.